Kalau pengalaman per sana ada nggak? Sebenarnya ada pengalaman Gunung Padai itu ada sih, kita pastilah. Sebenarnya ada pengalaman Gunung Padai itu ada sih, kita pastilah. Apalagi kan Gunung Padai ini legenda betul lah dari Iya, dulu legenda. masih sering ngumpul sama-sama, Iya. sering kita kejar lah cerita Cerita itu. Pengalaman itu pasti. penasaran kan? Cerita tahu sana sini. Nah, betul. Kalau dari aku Gunung Padai ini sebenarnya ya mungkin bisa dibilang cerita orang zaman dulu, mungkin bisa juga, mungkin mitos juga zaman dulu ya mungkin bisa juga. Cuma maksudnya sampai sekarang mungkin kalau dari aku pribadi maksudnya, kalau dari pribadi ya percayalah maksudnya yang tentang ini maksudnya ceritakan tentang ini. Jadi pernah dengar ke orang punya saudara gaib gitu, saudara kan tapi gaib, pernah dengar mungkin kan? Pernah. Nah, adalah dari salah satu anggota keluarga aku ini punya saudara kandung asli. Nah, cuma dia sekarang di sana di Gunung Padai lah. Tinggalnya di sana. Cuma ya itulah percaya maksudnya kan, karena itu cerita orang zaman dulu lah. Nah, maksudnya kalau untuk kita sekarang kan maksudnya kalau kita pikir secara logika kandung gaib pasti bingung kita mikirnya kan, gimana caranya saudara kandung satu lahir ke dunia kita ini, satu lahir secara gaib, itu kan pasti kita kalau secara logika nggak bisa kita terima sehat lah. Tapi maksudnya itu cerita itu pernah terjadi lah di keluargaku pribadi nih, keluarga yang dekat lah, keluarga bisa dekat, terjadi itu kayak gitu. Jadi cerita ini sebenarnya ya dapatnya dari cerita orang dulu juga, jadi konfirmasi lah ke salah satu keluarga yang konfirmasi cerita itu. Aku tanya, betul gak ada punya keluarga gini-gini? Dia heran, dapat cerita itu dari mana? Jadi bilang lah, ya cerita-cerita orang zaman dulu juga, bilang kan dengar-dengar dari keluarga juga, betul nggak? Jadi cerita itu disembunyikan sih sebenarnya, disembunyikan sama keluarga aku ini. Maksudnya dia nggak perlu tahu lah, keluarga yang lain nggak perlu tahu. Akhirnya pas aku tanya gitu, dia heran kok bisa tahu cerita itu. Akhirnya dia cerita lah, dia itu lahir sebenarnya kembar 2 orang, cuma yang lahir dalam bentuk bayi cuma 1. Jadi dia cerita kalau zaman dulu itu mungkin namanya masih bidan mungkin lah, belumnya kayak dukun beranak lah zaman dulu. Jadi bilangnya dukun beranak ini tahu lah maksudnya kalau keluarga aku ini kembar sebenarnya, cuma yang satu berhasil lahir ke dunia secara dunia kita maksudnya lahir secara dunia kita nyata, yang satu ini waktu mau lahir, waktu sudah mau melahirkan diambillah sama orang dari kerajaan sana Padai. Dan sampai sekarang maksudnya habis setelah orang ini tumbuh dari kecil, tumbuh bisa segala macam, teruslah mengalami kejadian-kejadian aneh itu. Seperti merasa kayak ada yang datang, seperti kayak ada yang menemani. Cuma dia namanya dia nggak percaya sama cerita orang dulu lah, cerita orang tuanya, dia cuma angin lewat aja. Sampai puluhan tahun lah ditutupi cerita itu, sampai cerita itu aku dapat lagi, aku konfirmasi ke dia mengakui kalau memang ada cerita itu. Ya Allah alam. Udah tahu kan? Maksudnya kepercayaan orang kan masing-masing. Kita boleh percaya boleh enggak, itu hak semua. Dan kita berbagai pengalaman aja di sini sebenarnya. Cuma mungkin ya mungkin nantilah kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin aku pengen membuktikan juga maksudnya secara langsung itu tentang kalau memang itu misalnya betul salah satu anggota keluarga, berarti keluarga aku betul dong. Kalau logika kita maksudnya ya mungkin nantilah kapan-kapan dan waktu, mungkin kalau siapa tahu bisa nanti ada membuktikan itulah lebih jauh lagi, maksudnya membuktikan keberadaannya itu betul apa enggak. Tanya malanku yang paling berkesan, yang paling ku ingat dengan apalagi dia berkaitan dengan keluarga aku langsung, paling berkesan betul lah, aku ingat betul maksudnya cerita tentang itu. Kalau perjalanan ke Gunung Padang ada? Belum pernah ya? Kalau melewati jalurnya ya sering. Kalau misalnya perjalanan ke sana belum pernah. Pengalamannya? Kalau pengalaman itu ya macam-macam pernah sih kalau di perjalanan, cuma yang paling berkesan itulah yang paling mau cerita. Nah, kalau ini kan buat teman-teman yang nonton ini kan, jadi mitosnya kata orang sih kan, kalau lo Gunung Padang itu betul kan, jangan bodoh sih kuning, nggak boleh bodoh sih kuning.
Nah kalau kalau kayak di Terawat kan mitosnya kan kalau mau nyebrang itu jangan kuning kuning. Ya. Nah ini sama kayak gitu sempat kita bahas juga di video sebelumnya. Iya. Kalau menurutku sih, kalau aku sih masih bawa nasi kuning, ketan kan misalnya orang kan ketan. Iya. Ketan gini. Kalau aku sih menurut kepercayaanku nggak masalah. Karena itu bentuk makanan apa. Mungkin itu niatnya, tergantung niatnya. Apakah cuma melewati situ bawa bekal? Ya nggak masalah bagiku. Tapi kalau misalnya dia tujuannya ke Gunung Padai buat sesajen gitu. Nah itu kan nggak boleh sudah. Itu kan menyalahi aturan. Kalau gitu minta. Coba sih memang di Gunung Padai itu ada kayak pohon gitu ya. Pohon kayak digantungin batu. Kayak orang itu percaya orang sana itu menazar gitu. Menazar gantungin batu minta sesuatu gitu. Nanti kalau misalnya terwujud nanti kembali ke sana lagi. Konon kayak gitu ceritanya. Tapi kepastiannya mungkin orang sana lebih paham. Mungkin nantilah kalau ada rezeki umur panjang kita bisa jalan-jalan sana. Kita buktikan secara langsung lah kan. Kita buktikan secara langsung. Aku pengen juga sana secara langsung lah keberadaan. Soalnya dulu kan ada cerita. Jadi ibu-ibu ini hamil, aku cerita orang juga kan. Ibu ini hamil, ceritanya hamilnya ini kembar. Ya, sama berarti. Apa itu? Kembar nyata apa? Kembar nyata. Kembar nyata. Lagi hamil, kembar nyata. Jadi udah sengaja ceritanya begini lah, bawa nasi kuning. Padahal niatnya tidak ada apa-apa, cuma dia bawa makanannya gitu kan. Bawa bekal gitu. Iya. Masa lewat? Loh, pas dicek dia kan apa namanya? USG. USG. Oh, hilang satu anaknya sekali ya. Padahal nggak sengaja itu bawa nasi kuning. Gimana itu? Itu mungkin ada kepercayaan orang sana atau mungkin nggak tahu mungkin medisnya atau bagaimana, mungkin kayak ada perjanjian kalau lagi hamil kah apakah kita nggak tahu. Kepercayaan orang lah itu kan. Ya mungkin bisa jadi ada kaitannya sama itu, bisa jadi USG-nya yang salah kan, karena memang mungkin sebelumnya dia percaya udah boleh nasi kuning tapi dia itu dia nggak sengaja bawa karena dia percaya karena dia percaya mungkin ada kaitannya sama ini. Tapi menurutku sih di Gunung Padai itu udah jahat sih kalau dari pengalaman udah jahat sih, maksudnya bahasa gaulnya lo gua gitu kan. Maksudnya kita tahu, misalnya kita merasakan ada dia di situ, dia tahu kita tahu situ kan. Mungkin yang ibu-ibu itu apakah ada mungkin nazarnya di situ atau adalah kaitannya sama kerjaan Gunung Padai itu, mungkin ada, tapi tidak tahu juga. Jadi mitos keberadaan Gunung Padai ini kalau menurutku pribadi lah, dari semua tempat-tempat di Berau yang mistis lah, maksudnya tempat Berau yang mistis lah khususnya. Aku paling penasaran tentang Gunung Padai sebenarnya. Soalnya cerita ke orang-orang itu, apalagi ke orang-orang tua itu yang memang ya kerajaan makhluk lain ya paling besar di situ. Paling besar di Berau kan. Macam-macam sih ceritanya, ada yang bilang ini dari orang. Ada yang bilang itu pesawat Jepang dulu jatuh di situ. Nah, ini cerita ini sebenarnya pernah juga. Aku pernah juga dengar cerita ini yang tentang pesawat Jepang ini pernah. Ini aku dapat ini cerita ini dari orang satu kampung yang pernah naik ke Gunung Padai terus menemukan sisa-sisa pesawat itu. Jadi ceritanya, jadi masih zaman kuliah aku KKN. Nah, jadi aku zaman KKN aku di Kampung Semurut, Kecamatan Tabalar. Daerah Bumbuing itu ya? Memang daerah situ kan. Jadi kampung itu ada satu lah orang tua di situ yang ada juga lumayan lah tuhnya. Jadi salah satu temannya nih yang naik ke sana ceritanya, naik ke Gunung Padai. Ceritanya mungkin aku sudah kurang ingat ceritanya, dia tujuannya apa naik ke Padai. Dia naik ke Padai lah temannya ini sendiri naik ke Padai. Mungkin apa yang dicari kurang paham. Dan naik sendiri menjelajah di sana, ketemulah sama pesawat bekas Jepang pesawat Jepang atau apa runtuhannya lah, sisa-sisanya bekas jatuhnya itu ketemu, bangkainya yang ketemu lah. Karena dia saking mungkin shocknya kagetnya melihat pesawat Jepang, turunlah dari gunung, kembali ke kampung sana tadi, kembali cerita sama orang sana, dia naik ke Padai ketemu bangkai sisa pesawat tadi di sana. Naiklah rencananya besok
beberapa orang dari kampung itu naik ke sana, termasuk bapak yang tadi ini, yang cerita ini, yang narasumber ini, naik ke sana ke Padai. Begitu naik ke tempat sana, terus persis tempat yang diketemukan bangkai itu, cuma hutan, lahan kosong. Mungkin ada lahan lah, lapangan kosong, mungkin kurang ada tanaman di sana atau pohon-pohon. Cuma kosong, bangkai pesawatnya sama sekali tidak ada. Kalau kita mikir logika kan, masa dalam waktu satu malam bisa dipindahkan segitu banyaknya, itu kan perlu alat berat segala macam. Sedangkan perjalanan dari Semut ke Gunung Padai itu naik perahu sekitar 1 jam. Rasanya lah yang aku dengar cerita orang dari Semut itu naik perahu Dompeng itu ke Gunung Padai nyebrang sekitar 1 jam. Maksudnya dikelilingi pulau itu, dikelilingi sama orang kampung berapa orang, nggak ada bangkai pesawat itu. Tapi yang kesana pertama sendiri itu dia meyakini kalau dia itu melihat di sana tempat itu, dia mengelilingi lah, melihat semua bangkai-bangkai, dia telusuri segala macam, dia melihat persis. Tapi waktu dikembali rame-rame sama orang kampung, pesawat itu nggak ada nihil. Kalau kita pikir secara logika, 1 malam nggak mungkin, mau dibawa kemana? Baru istilahnya dia pulau sendiri, gunung, mau disimpan kemana? Bangkai-bangkai itu kalau misalnya ada yang pindahkan, itu salah satu cerita. Mungkin kalau orang sana percaya, apa yang kita dapat di sana itu percaya. Ya kita percaya harusnya percaya. Kalau sudah kita begitu kan, dia cerita orang kampung sana nggak percaya, begitu bisa ke sana ya hilang. Mungkin. Tapi orang kalau yang percaya sama Gunung Padai yang aku dapat emas tadi tuh, mungkin orang luar biasa tuh bisa dapat emas di situ. Apalagi dapat emas batang kan. Cuma nanti lah, next mungkin lain waktu. Aku pengennya nanti membuktikan sesuatu lah. Apalagi ibaratnya kalau memang betul ada keluarga di sana kan, maksudku silaturahmi mungkin dalam bentuk apa, cuma kita tahu, cuma nanti mungkin suatu saat lah, kapan waktunya tepat, rezekinya ada, mungkin misalnya paling tidak kita membuktikan, kan membuktikan itu udah harus sesuatu yang besar. Kita membuktikan sesuatu yang kecil pun, kalau itu sudah membuktikan untuk alasannya untuk diri kita sendiri, kita pasti sudah puas kan. Nggak perlu hal besar atau kecil pun, kalau kita sudah bukti, ini bukti tentang itu, puas pasti kita. Rasa penasaran kita terjawab. Justru kita mau ngajak orang percaya, ya kita bisa rasakan. Betul. Karena itu tadi, begitu kita ngalami kejadian itulah, ini yang aku tahu cerita, begitu kita ngalami kejadian itu sendiri, terus kita cerita ke sini, terus kita buktikan, jadi cerita itu jadi kayak bohong kalau di sana lah, cerita itu jadi kayak bohong kalau kita buktikan rame-rame. Maksudnya kejadian kita alami di sana sendiri, cukup kita aja, maksudnya kita ceritakan aja masalah, maksudnya kita ceritakan, maksudnya kembali pribadi masing-masing, mau orang percaya atau enggak, ya itu urusan dia. Yang penting kita mengalami lah kejadian itu. Kalau maksudnya mungkin kita mau mengulang kejadian itu untuk kedua kali membuktikan, kayaknya susah. Kayaknya susah. Nah, waktu itu juga ada teman berjalan tuh dari Tarakan, tahu Robi kan? Robi drama. Nah itu dia sama rombongan Tarakan, satu mobil, sekitar 5 orang kalau salah, 2 cewek 3 cowok. Perjalanan lewat Gunung Padai? Iya, itu perjalanannya nggak apa-apa pas kesananya. Ini sama juga pulangnya. Jadi pas maghrib, kebetulan pas maghrib itu di Gunung Padai dia. Ya setelah nyari bahasnya sini kemerawaan. Hura-hura tanpa sadar itu waktunya sholat gitu. Jadi Gunung Padai. Jadi itu ini kulihat sendiri pas sampai ke rumah Reki. Jadi si Robi itu nelfon aku, Dil, dimana Dil, minta tolong ini, kerasukan temanku 2 cewek ini. Jadi pas waktu itu Robi ini katanya dari Gunung Padai sampai ke Tanjung itu temannya tuh yang cewek kerasukan. Bayangkan berapa jam perjalanan dari Gunung Padai ke Tanjung, udah pulang di sini Tanjung sekitar 2 jam, sekitar 2 jam 3 jam lah. Ya 2 jam sampai 3 jam. Sampai 3 jam itu kalau misalnya. Jadi itu di apa namanya, sound di tipnya maksudnya ya bacaan surah terus, tapi sepanjang itu kerasukan sampai ke rumah Reki itu, rumah di ini dekat pesantren yang ada danaunya. Dan itulah sampai situ kerasukan. Jadi kita ini bingung harus ngapain nih, baru cewek dua-dua posisinya memang halangan. Cewek salah satu cewek ini dua-duanya lah kerasukan. Pertama satu kerasukan, habis itu yang satunya ini linglung, masih tahu ini di mana ini. Jadi kan kita bantulah apa yang kita tahu, kita bantu, kita ini akhirnya kembali lah itu yang makhluk gaib dari Gunung Padai. Gunung Padai itu dia cerita kenapa, dia tanyain kenapa sampai masuk ini.
Saya maghrib di jalan terus tuh tawa-tawa mula-mula gitu kan. Jadi berarti maksudnya dia masuk itu ada sesuatu yang mau disampaikan. Sebenarnya maksudnya mungkin tujuannya positif lah, kita mikir tujuannya positif. Kalau pikiran orang kan, kan guru pada itu jahat. Nah, padahal nggak begitu sebenarnya. Dia sebenarnya kita kan, kita yang salah sebenarnya. Yang salah, ya betul. Seharusnya kan kalau memang kalau di ada hadis kah atau apa itu memang kenapa maghrib itu kayak sensasi atau kaitan sama yang gaib-gaib itu lebih nih. Karena pernah dengar itu di hadis kalau nggak salah. Iya betul. Itu tempat pergantian malam. Iya. Pergantian malam tempatnya berlalang. Kebetulan situ memang kerajaan gaib. Terus itu juga maghrib. Nah cocok. Setelah mereka setelah musik keras, hura-hura di tengah hutan, ya sudah itu resikonya. Karena seharusnya kita waktu maghrib kita minimal stop kalau memang misalnya perjalanan kan, kalau memang nggak bisa sholat minimal stop kan, selesaikan azan maghrib atau harus sholat maghrib. Itu ya pesan juga nih buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya perjalanan, percaya atau nggak percaya, yang agamanya Islam, kalau waktu di tengah hutan, apalagi waktu sholat, berhentilah minimal seminimal mungkin selesai orang azan. Nah karena itu menghargai orang yang azan, terus itu juga toleransi. Ya toleransi. Banyak sih pengalaman itu asli depan mata. Dari tanya dari kapan kerusuhannya? Dari pas di Bumba deh sampai sini. Aku bayangkan capeknya bagaimana. Jadi bilangnya itu kita cekekan di dalam. Cekekan di dalam itu. Wah itu parah itu asli. Mungkin nanti bisa kita langsung konfirmasi sama orang padanya yang orang pada apa ini? Orang pada dari kampung di sana. Ya, kita lihat nanti lah.